Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi diskusi kita buku tematik kelas 3 tema 2. Ya, sekarang kita sampai pada subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Ya. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Contohnya apa? Kuda. Ya, ada sapi juga ya, ada yang digunakan untuk membajak sawah itu. Ya. Ini diambil tenaganya. Ada yang juga diternakan untuk diambil daging seperti ayam ya, kulit ya. Ada telur ayam juga ya, kulit itu bisa sapi, kerbau itu kulitnya bisa untuk alat musik, bisa untuk beduk ya, bisa untuk cecek ya, bisa untuk dimakan juga. Susu dan tulangnya, ada juga yang tulangnya ya, tulang ya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas, menjadikan kewajiban kita untuk menjaga dan melestarikan hewan ya. Jadi kewajiban kita, hewan buas itu ada manfaatnya, ada mengontrol populasi hewan yang lain. Nah, ada manfaatnya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan ya. Nah, ini adalah kita melestarikannya. Ada banyak macam ya, ini hewan liar. What is that? This is bird. This is tiger. Rawr. Harimau ya, elephant, giraffe. Tulisannya gimana? Sambil belajar bahasa Inggris ya. Squirrel, monkey. What is the deer? This is jaguar. Ya, jaguar. Atau ada milik panther juga ya, black panther. Ini entah jaguar entah panther ini. Maybe jaguar, maybe panther. What is this? Dragonfly. Fish. Di sini hippoceros. Ya, hippo. Sheep. Kalau ini sih binatang piaraan, duck, cat. Macam-macam. This is duckling, anak-anaknya bebek itu. Pembelajaran 1, membaca. Benny memelihara ayam. Ada ayam jago, ada ayam betina. Ayam jago kok ya, ayam betina itu hen, dan anak ayam chicken. Setiap hari Benny dibangunkan dengan suara ayam jago, kukuruyuk. Nah, ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata Benny juga punya buku cerita tentang ayam jago. Wah, ini. Yuk kita baca dongeng tentang ayam jago. Bacalah dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat. Ayam jago. Pengarangnya anonim, berarti nggak diketahui siapa yang ngarang. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Tidurnya ayam jago nggak seperti itu ya. Matanya yang masih ngantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih ngantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk. Hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk ayam bergegas berlari keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago. Aku burung hantu, jawabnya. Mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam gini? Oh, ini yang ngomong burung hantu ya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam gini? Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi, induk ayam-ayam itu. Pok 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 pok.
Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya dan minta mereka tenang, 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 tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terpara. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Nah, induk-induk ayam kembali bergumam, pok 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 pok. Mereka kembali ke tempatnya masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago merasa malu. Dia berjanji besok akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu dia akan berkokok. Wah, itu kokoknya ngeprank. Belum waktunya berkokok sudah berkokok. Semua orang kan jadi dikira sudah pagi. Ya, ternyata ayam jago juga bisa ngeprank ya. Nah, setelah membaca dongeng di atas, silah teka-teki silang di bawah ini. Benda mendatar, benda yang dilihat ayam jago, bulan purnama. Oh, sudah dijawab sendiri, bulan purnama. Kemudian nomor 4, suara koko ayam jago. Tadi suaranya kukuruyuk apa? Cukurukuk ya? Kukuruyuk. Nah, kita ngikut saja. Kukuruyuk pasti nomor 4 mendatar kukuruyuk. Kukuruyuk. Wah, pas ini. Ini namanya teka-teki silang. Ya, jadi bersilang-silang nanti. Suasana malam. Gelap mungkin. Nomor 5 gelap. GELAP. Wah, kok P pelap itu nanti. Harusnya kan gelap. Gelap. Kemudian suasana malam sudah ya. Perasaan ayam jago, malu. Malu. Malu, aku malu. Sikap burung hantu. Gimana sikap burung hantu ya? Nomor berapa sih? Nomor 8. Loh, nggak ada nomornya. Nomor 8 mana? Mungkin di sini ya. Mungkin di sini. Kita tunggu huruf yang lain deh. Nggak punya ide. Kita enaknya teka-teki silang gini. Ini saya kasih warna hitam saja. 8 ya di sini. Kelihatannya sih di sini. Ya, kita nunggu yang lain. Nggak termasuk yang ini ya. Ya, di sini aja deh. 8 di sini kelihatannya. Karena lagi nggak punya ide, kita nunggu yang jawaban yang lain. Ya, sikap ayam jago saat melihat matahari. Sikap ayam jago saat menunggu matahari. Dimulai dari ini menurun ya. B. Apa ya? BA BU. Sikapnya bagaimana ya? Sikap jago saat melihat matahari. Buka mata. Buka. Nah, lagi nggak punya ide juga. Lihat ini. Binatang yang mengais-ngais saat mencari makan. Ayam betina. Nomor 2 turun ayam betina. Mana 2 turun? Di sini. A. Loh, angkanya kok A-nya di sini? Harusnya 2 turun. AYAM. Wah, nggak cocok ini duanya. Coba, burung yang mencari makan di malam hari. Ini burung hantu pasti. Burung hantu ya. B. Ya, ini benar kan? Burung hantu. BURUNG burung hantu. HANTU. Loh, pas. Tempat ayam jago berkokok. Ini pasti turun di sini ya. 6 di sini pasti. Tempat ayam jago berkokok. Kita lihat tempatnya di mana ini. Pagar ini pasti. Pagar. PAGAR. 8 dari T menuju A. Sikap burung hantu. Sikapnya TA. Kita lihat burung hantu ngapain sih?
Ini mana burung hantunya? Kamu siapa? Aku burung hantu. Mengapa kalian ribut-ribut di malam begini, burung hantu? Si ayam jago berkokok, itu tanda mereka ribut bergumam. Nah ini, si burung hantu menepuk sayapnya minta mereka tenang. Oh tenang mungkin ya, tenang. Tapi terakhirnya A kok ya. A, T-E-N-A-N-G. Tenanglah lah. Sikapnya tertawa. Oh mungkin tertawa. Si burung hantu tertawa. Ya coba tertawa, bisa enggak? T-E-R-T-A, tertawa. Bukan sikap sih yang dilakukan ya, tertawa. Kemudian, nah ini tinggal satu ini. Ya nomor 2 enggak ada. Turun enggak ada. Nomor 2 turun enggak ada. Nomor 1 benda yang dilihat ayam jago. Satu turun, sikap ayam jago saat melihat matahari. Apa ini? Berkokok. Bukan sikap yang dilakukan ya, berkokok. Nah, berkokok. Semua sudah dijawab. Ya, nomor 2 turun ini binatang yang mengais saat matahari mencari makan adalah ayam betina. Seharusnya ya, A-Y-A-M betina, B-E-T-I-N-A. Ini lupa nggak dikasih putih ini ayam betinanya. Tapi yang lain sudah benar. Ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telur dimakan enak, daging, kulit, ya kulitnya untuk apa ayam? Dimakan juga ya, bulu untuk kemocing adalah bagian ayam yang diambil manfaatnya. Kalau kulit ya dimakan juga ya. Kulit ayam itu yang paling enak ya. Pasti kalian juga tahu kulit ayam. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny ingin memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan kandang. Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Pertama, dimasukkan dalam kelompok 2 ekor. Itu sama dengan 5 kali 2. 1, 2, 3, 4, 5, 5 kali 2 sama dengan 10. Kemudian kelompok 5 ekor ini 2 kali 5. 5-nya ada 2 kali, gitu ya. Ini juga 10. Ternyata perkalian juga memiliki sifat komutatif, yaitu komutatif perkalian, dibolak-balik, dibalik-bolak sama saja. Ya, komutatif perkalian. Nah, Benny memiliki 12 ekor ayam jago. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok. Bisa kelompok 4 berapa ini? Itu 266. Penulisan lambang bilangan 2 kali 6 ini sama dengan 12. Kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kalau dikelompokkan 22 menjadi 6 kali 2. 2-nya 6 kali. Ini juga 12. Artinya 2 kali 6 dan 6 kali 2 sama. Sama-sama 12. Nah, ini disebut komutatif perkalian, dibolak-balik, dibalik-bolak hasilnya sama. Nah, itulah komutatif perkalian. Kok komutatifnya saya tulis lagi. Perkalian. Sekarang telur. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 3. 5-nya ada 3 kali. Penulisan lambang bilangan 3 kali 5. 3-nya 5. 5-nya 3 kali 3 kali 5. 5-nya 3 kali gitu ya. Nah, ini adalah 15. Ya, kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, kalau ini 3 kali 5. Ya, 3-nya 5 kali. 5 kali 3. 3-nya 5 kali. 5 kali 3, 3-nya 5 kali. Ya, ini juga 15, artinya 3 kali 5 sama dengan 5 kali 3, begitu. Oke, kita bisa lanjut. Ini ada bulu. Ini bulu bukan sembarang bulu, tapi ini bulu sembarangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 1, 2, 3, 4. 6 kali 4. 4-nya 6 kali.
Ya 6-nya 4 kali, 4 kali 6. 6-nya 4 kali. Ya. Kalau agar nggak kebalik dikit kan ya. Ini sama dengan 24. Bisa kalian hitung. Lah ternyata yang ini 4-nya 6 kali. 4-nya 6 kali. 4 kali 6. 6 kali 4. Ya 4-nya 6 kali. 6 kali 4. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4. Berapa ini? 24 juga. Ternyata 6 kali 4 dan 4 kali 6 itu sama saja. Ya, sama saja sami mawon. Nah, itu bahasa Jawanya. Ya. 4 kali 6 kali 4 sama dengan 4 kali 6 sama. Nah, jadi ini telur sekarang. Ini tadi sudah ya, bulu sudah, ayam jago sudah, sekarang telur. Telurnya berapa? 6 kali itu 2, 3, 4, 5. 5 kali 6. Ya 5 kali 6, 6-nya 5 kali ya, itu 2, 3, 4, 5, 5 kali 6. Ini kalau kalian hitung semuanya ada 30. Ternyata kalau dikelompokkan 55 ya 6 kali 5 ya ini juga 30 kalau dihitung. Artinya 5 kali 6 sama dengan 6 kali 5. Ini juga komutatif perkalian. Artinya apa? Mau dibolak balik hasilnya sama. Wih, kalau ini bagian paha ayam, wah ini jos, ini dikasih saus, yummy. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3. 3-nya 6 kali. Ini kalau dihitung semuanya ada 18. Ternyata ya kalau dikelompokkan 33 ya 66 dalam 3 kelompok ya 3 kali 6, 6-nya 3 kali. Itu juga kalau dihitung 18 juga. Artinya 6 kali 3 sama dengan 3 kali 6 sama dengan 18. Komutatif perkalian. Loh, gitu loh. Ini saya singkat saja biar nggak panjang-panjang. Benny senang mengamati tingkah laku ayam-ayamnya. Ia sering tersenyum melihat ayam mengepakkan sayapnya. Pak, pak, pak. Ia mencoba mengikuti gerakan ayam mengepakkan sayap. Pok, 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 pok. Pok, 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 pok. Wah. Ada chicken dance, ada tarian ayam. Kayak gitu. Chicken dance. Bisa nggak chicken dance? Berdiri tegak, tekukan kedua siku di samping badan. Ya. Gerakan siku ditekuk ke atas ke bawah perlahan. Itu ya lagunya ya. Ada ini chicken dance. Ya, enak sambil mendengarkan musik kayak gini, nanti sambil berputar-putar juga. Ya, bayangkan gerakan kupu-kupu sedang terbang, lakukan gerakan kupu-kupu yang sedang terbang. Kalau kupu-kupu agak lebar, kalau ayam kecil saja. Orang tua bercerita tentang manfaat ayam bagi manusia. Kita bisa memanfaatkan telurnya, bulunya, dagingnya. Loh, enak toh. Kulitnya juga, tulangnya juga bisa ya untuk dijadikan makanan hewan. Ya, makanan hewan. Dihancurkan, ada pabrik untuk menghancurkan tulang itu nanti dijadikan makanan untuk hewan karena itu banyak mengandung kalsium. Ya, ayo mengamati. Pembelajaran 2. Wah, ini Edo sedang ngapain itu? Kelihatan baca puisi. Benny dan teman-temannya belajar dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Oh, Edo baca dongeng ternyata. Dongeng berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu pada zaman dahulu burung merpati? Loh, mana ini ceritanya? Di sini. Wah, ini ada ceritanya di sini. Ya, di sini. Mana ini? Dongeng teman lainnya menyimak. Tahukah kamu pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Iya, memang benar ini, bukan cerita. Dalam dongeng ini cerita kenyataan. Ya,
Zaman perang dulu untuk mengirim pesan pakai burung merpati, namanya burung pos. Kisah semut dan merpati pengarang anonim. Ada satu duanya ya, pada tugas nanti pasti. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, ia berjalan dengan riang. Karena kurang hati-hati, tiba-tiba terjatuh dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dalam kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai, melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Kasihan semut itu. Burung merpati memetik daun dan menjatuhkannya dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya. Dengan bantuan daun tersebut, ia mendarat di tepi sungai. Tak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Sang pemburunya digigit kakinya. Pemburu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya ia gunakan untuk menangkap burung. Ya, pakai ranting ternyata ya. Ia mengibaskan ranting yang tadinya digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya sang pemburu pun terbang menyelamatkan dirinya. Ya. Jadi ada pemburu sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati telah menolongnya tadi. Ya. Nah, pakai ranting. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng kisah semut dan merpati? Ya, kebaikan akan mendapatkan, sebuah kebaikan akan mendapatkan balasan yang baik. Kebaikan akan mendapatkan balasan yang baik. Dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati? Ya, dari paragraf waktu membantu tadi. Nah, ini. Ini mulai ini ya, burung merpati memetik daun dan menjatuhkan 3 ya dan 4. Ya, 3 dan 4 itu pelajaran yang kita petik. 3 dan 4. Oke, kita lanjutkan. Ceritakanlah kembali isi dongeng kisah semut dan merpati di depan teman sekelompok. Jadi gini ya, pada suatu hari ya, merpati terbang. Wah, dia hinggap. Dia ngelihat ke bawah. Duh, di sungai ada help, tolong. Ada semut sedang blub nggak bisa renang. Kasihan semut ini. Dia akhirnya mematok daun terus dilemparkan di dekat semut. Nah, terus semutnya bisa naik daun tersebut dan selamat. Tak lama kemudian ya ada seorang pemburu ya yang akan menangkap semut. Ya, begitu mau menangkap burung. Begitu mau menangkap burung, digigit sama semut. Akhirnya dia mengibas-ngibaskan rantingnya. Akhirnya burung darahnya tahu dan enggak jadi ditangkap oleh pemburu. Kebaikan akan mendapat balasannya. Itu pesan moralnya. Oke. Bacalah teks di bawah ini dalam hati. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Wah, ayamnya ada berapa ini? Banyak sekali, anaknya ada 4, induknya ada 4, ada 8. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo berkata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah.
Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Tulislah 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan di atas. Ya, sifat ayah Benny sayang binatang, ya, dan humoris, suka melucu. Kita menyebutnya humoris, ya, suka melucu. Ya, di sini kan ada orang yang lucu, sifatnya suka melucu. Tulislah 2 sifat Benny yang kamu temukan, sayang binatang dan rajin kayak jati ya, rajin. Ya, coba lihat Benny ceritanya seperti apa di sini. Ya, Benny melihara ayam, berusaha memiliki binatang, membuatkan kandang ayam, memberi makan. Nah, ini rajin ya. Setiap hari memberi makan, mengumpulkan telur, ya, rajin anaknya. Oke, rajin. Ini sifatnya. Jadi ada yang sama-sama sayang binatang. Ya, sifat yang lain dari ayah adalah humoris dan Benny adalah rajin. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang, ia menirukan langkah, tingkah laku, dan ekspresi Benny saat mengelus-ngelus ayam. Ayamku. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seorang disebut pantomim. Kita bermain pantomim yuk. Tirukan ekspresi wajah yang menggambarkan sifat salah satu keluargamu, temanmu, yang lain yang menebaknya. Lakukanlah secara bergantian dengan temanmu. Ya, pantomim. Sedih gini. Sedih, gembira, ya asik pantomim. Pernahkah kalian melihat kelinci atau katak yang melompat? Ya, cara kelinci dan katak bergerak dengan meloncat. Kita akan melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. 2 orang temanmu memutar tali dan mulailah meloncat saat tali berputar ke bawah. 1, 2, gitu ya. Posisi tubuh jongkok dengan 2 kaki cukup lebar dan posisi tegak. Ini sebelum meloncat pastikan jarak antara 2 kaki cukup lebar. Ya, jangan terlalu dekat. Ya, saat tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka atas. Mendarat dengan kaki depan ini, saat mendarat lutut harus tekuk ya, biar enggak salah urat. Loncat ke udara sementara tangan terbuka ke atas, lalu mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Nah, seperti ini. Ini usahakan kalau saat meloncat ini tertekuk. Ya, biar saat mendarat enak. Itu triknya. Dan perhatikan ritme dari talinya. Biar kalian pas tali di bawah harus segera loncat. Kalau enggak segera loncat, wah, kalian bisa terkena tali. Orang tua dan siswa bersama-sama mencari informasi tentang manfaat memelihara hewan. Ya, jadi videonya cukup sampai di sini dulu. Nanti akan dilanjutkan di video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.